Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nisa Ulhaj dengan NIM 1262052121236 dari kelas PKMI 4A. Di sini saya akan menunjukkan tentang penggunaan dan menjelaskan materi dari media pembelajaran PowerPoint yang telah saya buat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Maftuja MPD. Judul materinya yaitu Khulafaur Rasyidin atau materi kelas 6 SD atau MI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan klik tombol Let's Play. Nah, di sini kita berada pada tampilan menu home atau beranda. Di dalam beranda ini terdapat bab-bab atau bagan dari tampilan menu beranda yang apabila kita klik masing-masing kata akan muncul slide yang isiannya sesuai. Untuk yang pertama, langsung kita klik tujuan. Pada tampilan ini menampilkan tentang tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan pembelajaran mengenai materi. Tujuan ini antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal 4 tokoh yang menjadi sebutan Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah. Lanjut, kita klik icon home yang ada pada pojok kiri atas. Maka tampilannya akan kembali ke menu home atau beranda. Untuk yang selanjutnya kita klik yang materi. Pada materi ini berisikan tentang materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan judul. Di sini menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Secara kebahasaan, Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW wafat. Mereka dipilih umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang juga mengurus masalah keagamaan umat Islam. Karena materi ini masih ada lanjutannya, kita dapat mengklik tombol next pada pojok kanan atas. Nah, di sini tampilannya mengenai lanjutan dari materi yang tadi, yaitu terdapat 4 tokoh yang mendapat julukan ini, dan keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian untuk mengenal masing-masing para khalifah tersebut, kita dapat klik gambarnya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Karena yang pertama kita tadi mengklik gambar Abu Bakar As-Siddiq, jadi di sini tampilannya yaitu mengenai pengenalan khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah, tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Beliau merupakan sahabat Nabi. Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Beliau juga siap dikritik dan diberi saran, peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat. Apabila sosok pemimpin seperti Abu Bakar pada masa kini, pastilah kemakmuran dan keadilan akan merata pada setiap lapisan masyarakat. Abu Bakar meninggal pada 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Beliau memerintah Islam selama 632 sampai 634 Masehi. Apabila sudah selesai, kita dapat klik menu kembali. Kemudian kita klik pada gambar Umar bin Khattab. Di sini menampilkan tentang pengenalan khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab.
Umar ibnu Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar ibnu Khattab dilahirkan. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang pemberani terhadap yang benar, tegas menghadapi kebatilan, dan pandai berdiplomasi. Beliau telah merubah anak-anak padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang gagah pemberani, tangguh, disiplin tinggi, serta mampu menghancurkan Persia dan Bizantium. Beliau juga mampu membangun imperium yang cukup kuat dan luas. Apabila para pemimpin pada masa sekarang mau meneladani kepribadian Umar bin Khattab, tentulah akan terwujud stabilitas bangsa dan negara yang ampuh. Beliau menjadi khalifah selama 634 sampai 644 Masehi. Oke, kalau sudah kita klik kembali. Kita lanjutkan ke yang Utsman bin Affan. Di sini juga menampilkan tentang pengenalan khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Ayah Utsman bin Affan bernama Affan bin Abi al-As dan ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Beliau merupakan salah satu orang terkaya di kalangan kaum Quraisy. Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang berjuang meneruskan perjuangan para khalifah pendahulunya. Beliau mampu melakukan perluasan wilayah kekuasaan yang patut dikenang. Beliau mampu membentuk Angkatan Laut Arab. Corak kepemimpinan beliau yang patut dicontoh dan diterapkan yaitu sifat keterbukaan dan demokratis. Beliau menjadi khalifah sejak 644 sampai 656 Masehi. Lalu kita klik kembali. Kemudian kita lanjutkan ke Ali bin Abi Thalib. Di sini menampilkan tentang penjelasan atau pengenalan khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Jadi Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang alim, gagah berani, tangkas, dan pandai bermain pedang. Seluruh potensinya dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau dilantik menjadi khalifah dalam situasi dan kondisi yang kacau balau. Akan tetapi, ia mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Perjuangan beliau senantiasa untuk keutuhan umat. Apabila para pemimpin zaman sekarang mau meniru kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pasti perpecahan dan kekacauan dapat diatasi dengan mudah. Beliau memerintah Islam sejak 656 sampai 661 Masehi. Karena pengenalan 4 tokoh khalifah sudah selesai, kita klik kembali ke menu Home. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke menu contoh. Pada tampilan ini menampilkan contoh dari sifat dan perilaku baik yang dimiliki para khalifah. Dan dari hal tersebut kita perlu meneladani dan menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang pertama yaitu berkata jujur, yang kedua pemberani dan tegas namun berhati lembut, yang ketiga tidak hidup bermewah-mewahan secara berlebihan, yang keempat yaitu saling menolong dengan sesama yang membutuhkan, dan yang terakhir membela yang benar. Karena selesai, kita klik icon home yang ada di pojok kiri atas. Untuk yang selanjutnya, kita pilih yang ke menu rangkuman. Tampilan ini membahas tentang rangkuman materi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, secara kebahasaan Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Yang kedua, khalifah dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Yang ketiga, seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Dan yang keempat, tugas utama seorang khalifah yaitu sebagai kepala negara dan juga mengurus masalah keagamaan umat Islam. Dan yang kelima yaitu terdapat 4 tokoh yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu kita kembali ke menu beranda lagi. Kita lanjutkan ke menu kuis dan evaluasi. Pada menu evaluasi ini saya membuat 3 jenis soal, yaitu yang pertama pilihan ganda, yang kedua menjodohkan, dan yang ketiga isian. Untuk menampilkan soal pilihan ganda, kita dapat mengklik gambar planet warna merah. Pada slide ini menampilkan beberapa contoh soal mengenai materi dan pilihan gandanya. Cara pengerjaannya yaitu contohnya pada soal pertama, yaitu yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin ada titik-titik tokoh. Untuk menjawabnya kita cukup mengklik jawaban yang menurut kita benar. Apabila jawaban salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan apabila jawaban kita benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan begitu seterusnya seperti contoh soal yang tadi. Oke, lanjut kita kembali ke menu evaluasi yang tadi. Kita lanjutkan dengan klik soal menjodohkan. Pada soal menjodohkan ini sudah terdapat tabel-tabel mengenai pertanyaan dan jawabannya. Tinggal kita menjodohkan sesuai dengan jawabannya. Kalau sudah, kita kembali ke menu evaluasi lagi. Kita klik yang soal isian. Pada soal isian ini terdapat 5 soal yang perlu dijawab dengan benar, sesuai materi yang telah dipelajari dan dibahas tadi. Nah, di sini kita sudah selesai dan tampilannya seperti ini. Itulah tadi hasil tugas yang telah saya buat dan kerjakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.